Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan, dan baru saja pertandingan di grup F atau pertandingan terakhir antara Indonesia dan Korea Utara berakhir dengan kekalahan buat Rizky Ridho dan kawan-kawan. Kita kalah dengan 0-1 dari tim asuhan Yong Nam Shin, ini pelatih kepala dari Korea Utara. Satu-satunya gol Korea Utara diciptakan di menit ke-39 ya oleh Kim Yu-song. Ya, ini pemain bertahan sebenarnya yang ada scrimmage depan gawang Hernando Ari dan dia mampu terbebas ya ketika mendapatkan bola liar di depan gawang kita, dan akhirnya Kim Yu-song bisa mencetak gol, dan itulah gol satu-satunya dari Korea Utara yang membuat mereka tampil sebagai juara grup F, 3 kali main, 3 kali menang, dan mereka memasukkan 4, kemasukan 0. Jadi clean sheet dalam 3 pertandingan. Luar biasa bagi tim Korea Utara ini. Nah, menarik. Apakah Indonesia lolos? Saya rasa, atau kita sudah saksikan bersama tadi, ya, kalau bisa melihat permainan kurang begitu mengesankan, kurang begitu bagus, tapi kalau dari klasemen kita lolos. Kita melaju ke babak 16 besar, paling tidak sebagai peringkat ketiga terbaik. Karena dalam pertandingan secara bersamaan itu Kirgistan secara luar biasa mengalahkan tim yang memukul Indonesia. Cina Taipei atau Taiwan yang mengalahkan kita 1-0 dihantam oleh Kirgistan dengan 4-1. Padahal di pertandingan pertama grup F, Kirgistan itu kalah dari kita dengan 0-2. Nah, dalam hitung-hitungan akhirnya Kirgistan itu naik ke posisi kedua. Dari 3 pertandingan, 1 menang dan 2 kali kalah, memasukkan 4, kemasukan 4. Jadi mereka 0 ya, karena tidak ada plus atau min di sini. Karena mereka kalah 2 dari kita, kemudian kalah 2 juga dari kalah 1 dari Korea Utara, dan menang 4-1 dari Cina Taipei. Itu yang membuat mereka gol 4-4. Nah, di posisi ketiga Indonesia. Ya, tim asuhan Indra Safri ini bermain 3 kali, 1 kali menang dan 2 kali kalah. Gol kita 2-2, jadi memasukkan 2, kemasukan 2, juga 0. Karena kita menang lawan Kirgistan dengan 2-0, kalah 1-0 dari Cina Taipei, dan kalah 1-0 dari Korea Utara. Jadi kalau dari hitung-hitungan ini kita lolos ya di urutan keempat Cina Taipei. Karena Cina Taipei itu 3 kali main, juga 1 kali menang, 2 kali kalah. Jadi mereka itu hanya memasukkan 2, itu berhasil mengalahkan 1-0 dan mencetak 1 gol lewat penalti ketika mereka kalah dengan 4-1 dari Kirgistan ya. Sehingga mereka itu hanya memasukkan 2, kemasukan 6, karena Cina Taipei juga kalah dengan 2-0 dari Korea Utara. Jadi tambah dengan 4 gol gawang mereka kebobolan dari Kirgistan, maka mereka kemasukan 6. Jadi ada di peringkat ke-4. Jadi bagi Indonesia lolos ke 16 besar. Calon lawan kita siapa? Kita akan bermain pada tanggal 28. Siapa di antara Uzbekistan dan Hong Kong? Dan saya kira Uzbekistan yang akan tampil sebagai juara di grup C, karena kita sebagai peringkat ketiga terbaik. Pertandingan-pertandingan lainnya itu akan berlangsung pada jam 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi kalau melihat dari klasemen, kita paling tidak ada di peringkat ketiga. Dan itu sudah saya bacakan tadi. Kalau melihat dari urutan itu, kita memastikan diri lolos. Nah, dalam pertandingan menghadapi Korea Utara, memang di awal-awal kelihatan oke, tapi setelah itu kita bermain seakan-akan tanpa arah ya. Pemain banyak salah passing ya, kalah dalam perebutan bola. Nah, Indra Safri itu memainkan dengan ada 5 pemain agak bertahan ya. Di kanan memang tidak ada Bagas, Kava, tapi Robi Darwis. Di kiri lebih awal ditampilkan justru dengan Donitri, bukan Haikal. Haikal nanti masuk di babak kedua. Kemudian ada 3, Andi Setio, Rizky Ridho, dan Dewangga yang bermain di posisi bek tengah. Rahmat Irianto, ada Taufani, dan Abimanyu Syahrian ya di tengah. Kemudian di depan ada Egi dan Ramai Rumakik dari keluar, dan Hugo Samir yang masuk di babak kedua. Jadi ada 5 pergantian yang dilakukan oleh Indra Safri di babak kedua, termasuk Ananda Raihan masuk, ada Titan juga masuk, dan Haikal yang saya bilang tadi juga masuk. Jadi kalau bisa melihat tidak ada perubahan sama sekali. Ada pergantian-pergantian ini. Penguasaan bola dari semua aspek ini milik bagi Korea Utara, dan memang kita wajar
yang masih bagus kita bisa kalah dengan 1 gol. Mestinya kan ini lebih dari 1 gol karena Korea Utara memiliki beberapa juga peluang. Nah, kita tidak bisa mencetak gol. Jadi setelah kita menang melawan Kirgistan dengan 2 gol, 2 pertandingan ke sini kita tidak mampu mencetak gol. Lawan Cina Taipei kita tidak bisa mencetak gol, dan sekarang melawan dengan Korea Utara tidak mencetak 1 gol pun. Jadi ini menjadi tantangan besar, PR bagi Indra Shafri. Untuk kita lolos nantinya, kita menghadapi Uzbekistan. Uzbekistan tim yang bagus. Kalau melihat 2 pertandingan terakhir memang nampaknya memang sulit ya. Tim kita ini tidak ada bermain sebagai sebuah tim juga kelihatan enggak. Ya kalau bagaimana kita di tengah kalah, kalau melihat dari tengah ya pemain-pemain kita saya sebut tadi, Rahmat Irianto, Abimanyu Taufani, ya sebelum Ananda masuk di babak kedua. Ya kalau kita bisa melihat bagaimana ya dari pemain-pemain Korea Utara ini, saya lihat di tengah itu Ri Il Song, Kuchol, King, Kun Song Paik, dan Kuk Bong Kim. Ini 4 pemain yang sangat bagus sekali. Belakang mereka juga sangat disiplin, ya. Kemudian dimotori oleh kapten kesebelasan mereka, nomor punggung 3 ini, Yang Kuchol. Kemudian dibantu oleh Yok Ri, Kim Yu Song juga, termasuk salah satu di sana. Ini sangat baik kalau melihat bagaimana mereka bermain organisasi sebagai sebuah tim yang sangat bagus. Jadi itu yang melihat bahwa 3 pertandingan mereka tidak kebobolan. Ini luar biasa karena mereka punya barisan belakang yang sangat disiplin bermain, ya, dengan rapi sekali bermain. Di depan juga mereka punya pemain-pemain yang cepat, ya, ada Pom Yeko King, Yokurik, ya, kemudian ada Kuk Jin Kim yang bermain di depan. Jadi 3 pemain depan mereka ini sangat baik, yang selalu diandalkan oleh pelatih mereka, Yong Nam Shin. Jadi mereka akan bertarung sebagai juara grup F. Korea Utara tinggal menunggu apakah Thailand akan masuk atau Bahrain yang akan lolos. Karena juara grupnya Korea Selatan. Nah, bagi Kirgistan yang berada di peringkat kedua ini, Kirgistan mungkin akan ketemu dengan Korea Selatan sebagai juara grup E. Jadi kita bisa memang terhindar melawan Korea Selatan yang tim yang sangat kuat. Ya, bagaimana mereka mengalahkan Kuwait dengan 9 gol, mengalahkan Thailand dengan 4 gol tanpa balas. Jadi kita sekarang bersiap bagi Indra Shafri, tapi permainan harus ditingkatkan memang, karena secara kualitas kita memang kalah kalau melihat dengan Korea Utara. Bagaimana cara bermain Korea itu dengan tertata dengan sangat baik. Kita memang agak kacau permainan kita, tidak terlihat dengan jelas bagaimana transisi permainan kita juga dari bertahan ke menyerang ke bertahan, nggak ada membuild up juga serangan itu. Jadi sulit sekali bisa terlihat ya, kita bermain melawan Cina Taipei dan juga melawan apalagi dengan Korea Utara. Kalau kita mengharapkan untuk bisa menang memang sulit. Ya, mencetak gol aja nggak bisa, apalagi kita berharap untuk bisa menang atau kita berharap seri. Karena kalau seri kan kita bukan tidak mungkin ada di peringkat kedua. Tetapi ya untung kita tidak ketemu dengan Korea Selatan. Kalau kita ketemu dengan Korea Selatan, wah bahaya. Karena kualitas Korea Selatan memang kelihatan sekali. Kalau Thailand mereka hajar 4 dan 9 Kuwait, ini memperlihatkan bahwa mereka sangat kuat, termasuk tentunya dengan Uzbekistan. Nah, ini akan menjadi lawan kita. Indra Shafri harus bisa mengevaluasi penampilan tim kita, terutama dalam 2 pertandingan terakhir yang saya kira tidak mengesankan buat saya melihat cara kita bermain. Tapi oke, paling tidak kita harus mengucapkan selamat. Walaupun kita kalah, tapi kita sudah masih bisa lolos ke babak 16 besar. Tentunya bagi anak-anak tetap berjuang terus, ya, tetap semangat. Ya, karena masih bisa bertahan di area cabang sepak bola SEA Games. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.